Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News hari ini. Selain dua berita tadi, kami akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya dari wilayah Malang Raya. Bersama saya Yuni, berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Patimura, Kelurahan Temas, Kota Batu, Jawa Timur. Rabu sore sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan sebuah truk tanpa muatan dan 4 kendaraan lainnya. Akibat peristiwa tersebut, 1 orang meninggal dunia dan 4 orang mengalami luka-luka. Detik-detik terjadinya terekam oleh kamera pengawas. Liputannya untuk Anda. Inilah rekaman CCTV yang merekam saat kecelakaan terjadi. Sebuah truk Isuzu tanpa muatan nomor polisi P8640UG terlihat melaju dari arah Batu menuju pusat kota Malang. Truk yang dikemudikan Eko Wahyudi, 33 tahun, warga Jember, melintasi jalan menurun di kawasan Patimura. Namun saat mendekati sejumlah kendaraan di depannya, truk diduga mengalami gangguan pada sistem pengereman. Kendaraan besar tersebut terlihat melaju tanpa kendali dan menabrak bagian belakang minibus Daihatsu N1822JJ. Tidak berhenti di situ, truk kembali menabrak Grand Max B1613 HZM serta 2 sepeda motor, masing-masing Honda Beat N5977 TPI dan N2996LR. Setelah serangkaian tabrakan, pengemudi truk sempat membanting setir ke arah kiri dan menabrak tiang listrik di tepi jalan sebelum akhirnya berhenti. Akibat kecelakaan ini, Iwan Kurniawan, 38 tahun, pengendara sepeda motor, meninggal dunia di tempat kejadian. 4 orang lainnya mengalami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Astabrata, Kota Batu. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa kondisi kendaraan dan keterangan saksi. Sementara itu, dari kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Barat di Jalan Raya Patimura, Kelurahan Temas, Kota Batu, truk Isuzu P8640UG melaju dari arah Batu menuju pusat kota Malang. Menurut saksi mata, suasana jalan saat itu cukup padat. Tiba-tiba terdengar suara klakson panjang disertai deru mesin truk. Truk terlihat melaju cepat dan tidak terkendali hingga menabrak 2 mobil dan 2 sepeda motor di depannya. Aku tadi kan di kamar, pas aku keluar itu karena sudah keluar, truknya sudah mandek di sebelah. Terus aku keluar sama Mbak ke sana, ke depan Basok Lengar, pas tempat kejadian yang motor yang meninggal, yang orang meninggal itu. Keluar itu sudah ramai, depan. Terus di situ karena pas mungkin truknya baru mandek di situ, belum terlalu ramai, tapi di atasnya udah ramai. Terus tapi aku belum sempat lihat di sebelah, belum sempat lihat treknya ke sana, ke tempat kejadiannya orang meninggal. Itu sekitar jam berapa itu? Jam 4 lebih, hampir jam 5 kayaknya. Kondisi hujan apa gimana? Iya, hujan gerimis.
Saksi menyebutkan pengendara di depan truk tidak sempat menghindar karena jarak yang terlalu dekat. Akibat kejadian tersebut, Iwan Kurniawan meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 4 orang lainnya mengalami luka-luka dan dirawat di Rumah Sakit Asta Brata. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi segera mengamankan TKP dan mengatur arus lalu lintas yang sempat mengalami kemacetan. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Satuan Reserse Kriminal Polres Batu kembali berhasil mengungkap kasus pencurian dan pemberatan yang menyasar rumah di Desa Telekung, Kecamatan Junrejo. Selain mengamankan 2 tersangka, kepolisian memberikan peringatan keras kepada masyarakat mengenai bahaya membagikan informasi pribadi ke media sosial. Belum bekerja karena dia perlu uang, makanya dia melakukan pencurian. Cukup? Cukup ya? Cukup. Lanjut ya. Ya, selanjutnya. Dalam kegiatan pers rilis di Mapolres Batu, Kamis 12 Februari 2026, Kapolres Batu AKBP Adis Purwanto SH.SIK MH mengungkapkan media sosial kini seringkali dijadikan alat oleh pelaku kejahatan untuk memetakan targetnya. Untuk itu, ia mengingatkan seluruh warga, terutama di wilayah hukum Polres Batu, agar hati-hati dalam berbagi status. Imbauan juga kepada masyarakat agar lebih bijak dalam bermedia sosial. Jangan membagikan informasi mengenai harta benda atau aktivitas keluar rumah secara mendetail, karena hal tersebut dapat memancing niat jahat pelaku kriminal. AKBP Aris menjelaskan, kasus ini menimpa seorang warga berinisial AN 35 tahun, di mana para pelaku REW 30 tahun dan DNK 30 tahun nekat menyatroni rumah korban setelah memantau aktivitasnya melalui platform Facebook. Korban diketahui kerap mengunggah status mengenai jual beli logam mulia serta keberadaannya saat sedang tidak di rumah. Terkait total kerugian material yang dialami korban, Kapolres menyebutkan diperkirakan mencapai Rp168.450.000. Kini REW dan DNK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Di mana keduanya dijerat dengan pasal 477 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Para pelaku terancam hukuman penjara paling lama 9 tahun, mengingat aksi dilakukan secara bersama-sama pada malam hari dengan merusak bangunan. Polres Batu masih melakukan pendalaman lagi karena hasil kejahatannya sempat digadaikan senilai Rp24 juta dan hasilnya dibagi rata oleh pelaku. Dari Kota Wisata Batu, Anas Wiguna TV melaporkan. Kurang lebih 210 keping emas. Bimbingan teknis inovasi daerah tahun 2026 oleh Bapelitbangda Kota Batu diikuti oleh peserta yang meliputi guru serta pegawai pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mengembangkan inovasi daerah yang kreatif, adaptif, dan berkelanjutan. Kepala sekolah dan pengawas sekolah, peserta bimbingan teknis 3 serta Bimbingan teknis inovasi daerah tahun 2026 oleh Bapelitbangda Kota Batu diikuti oleh peserta yang meliputi guru serta pegawai pemerintahan sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengembangkan inovasi daerah yang kreatif, adaptif, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi tantangan global dan dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, pemerintah daerah dituntut untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan adaptif. Inovasi daerah merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan meningkatnya kapasitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah Kota Batu, sehingga memiliki pemahaman dalam merancang dan mengimplementasikan program-program inovasi yang berdampak positif bagi pembangunan daerah, sehingga selanjutnya akan dikembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk menilai efektivitas inovasi yang diterapkan. Sebenarnya kalau kita bicara inovasi ini pendidikan ya. Adalah pendidikan dan ini sama pendidikan di bawah naungan dinas pendidikan bahwa ini pengampu dari TK, SD, SMP. Kita sudah pendidikan. Sebenarnya pendidikan ini
starting seluruh fondasi apapun itu sebenarnya startnya itu dari pendidikan. Kita mau bicara Batu, membesarkan kota Batu, gitu. Bicara wisata kota Batu, kita bicara membangun infrastruktur kota Batu, kita bicara membranding kota Batu. Tapi sebenarnya starting point titik awalnya adalah bagaimana kita mempersiapkan pendidikan kota Batu. Karena kita mempersiapkan anak-anak kita ini siap untuk lebih tinggi lagi membesarkan kota Batu. Kita sangat beruntung memiliki wali kota yang mencanangkan salah visi misinya. Menurut saya itu adalah satunya seribu saja. Titik tekannya adalah fokus peningkatan sumber daya manusia anak-anak kota Batu. Melalui bimbingan teknis ini diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan berbagai terobosan inovatif dalam bidang pelayanan publik dan pendidikan, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat serta mendukung kemajuan dan daya saing Kota Batu. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Inovasi, kami sih nggak dengan sosok beliaunya. Dulu yang di PU Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini.